dapat 45 sampai 50 pieces bakso yang rasanya juga premium. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Nah, di sini untuk ayamnya aku campur daging paha dan juga dada ya. Kalau kalian mau yang padat banget itu bisa pakai full dada. Tapi di sini aku campur dengan paha ayam dan juga kulit ayam yang sudah dan juga kulit ayam rebus seperti ini. Lengkap lainnya ada bawang putih, bawang merah, minyak, telur, tepung tapioka, tepung terigu, pala bubuk, baking powder, dan juga bumbu-bumbu. Lalu kita juga akan perlu tambahan air es ya. Untuk bumbu bakarnya ini ada saus tiram, kecap manis, kecap Maggi atau bisa juga pakai kecap ikan, margarin, saus tomat, saus sambal, bawang putih dan juga jeruk limau. Bawang merahnya mau aku goreng dulu ya. Kalian kalau mau ganti pakai bawang putih goreng atau bawang merah goreng yang siap pakai juga itu bisa banget. Nah ini aku goreng aja yang cepet, dibelah dua aja kayak gini. Dan kalau udah kita sisihkan ya, nanti udah dingin, udah siap kita pakai ke adonan. Ini tuh disarankan untuk menggunakan daging ayam yang beku atau setengah beku ya. Jadi nanti si lemak dan lain-lain karena suhunya dingin dia bisa teremulsify dengan baik. Nah ini dada ayam kita potong kotak-kotak, paha ayam juga sama kita potong kotak-kotak. Jadi kondisi bekunya tuh yang panas, yang rusak dan lain-lain. Jadi setengah beku kayak gini supaya tahu kita potong pakai pisau. Nah kalau misalnya udah bisa kepotong kayak gini, ini artinya udah siap untuk diolah. Tahap pertama ini kita masukkan daging ayamnya, baik paha ataupun dada. Dan juga bumbu-bumbunya, ini ada garam, gula, merica, kaldu bubuk, pakai kaldu ayam atau kaldu jamur bisa. Pala bubuk, baking powder, ini baking powder supaya alkali, ini juga kita masukin sekarang. Dan juga es batu atau air es. Nah kalau udah ini tinggal kita proses saja kurang lebih 3-4 menit ya, atau sampai si teksturnya tuh dia lengket. Tuh tahap pertama ini penting ya, kita hasil adonannya tuh dia lebih menyatu. Pohit juga beda sama kalau meat box gitu. Oke, selanjutnya kalau udah lengket kayak gini, ini kita bisa masukin bahan-bahan lainnya. Bawang merah, bawang putih beserta minyaknya yang tadi kita udah masak ya. Masukin, lalu kulit ayam rebus juga ini masukin, dan juga telur. Nah ini kita halusin lagi. Kenapa kulit ayamnya direbus dulu? Karena kalau misalnya pada saat kondisi direbus tuh dia lebih gampang halus. Nah jadi itu dia kenapa kulit ayamnya aku rebus dulu. Tapi kalau kalian mau skip juga nggak masalah. Nah kalau udah bener-bener halus, terakhir tinggal kita campur dengan tepung tapioka dan juga tepung terigu dan aduk rata. Nah untuk masak si baksonya atau pentolnya ini, nah ini aku udah siapin air mendidih tadi, lalu kita kecilkan api didih ya, tapi air yang panas kayak gini. Ini langsung aja dicetak, bisa pakai tangan, bisa juga kalau kalian nggak bisa pakai tangan pakai 2 sendok atau cetakan bakso lainnya. Sendoknya ini kita celup ke air supaya nggak lengket. Nah tahap ini kita ulangi aja sampai si adonan baksonya tuh dia habis. Untuk adonan 500 gram daging ayam kayak gini, ini tuh kalau misalnya ukurannya sedang kayak gini, ini bisa jadi sekitar 45 pieces ya. Atau kalau lebih kecil-kecil bisa sampai 50 pieces. Nah untuk ngerebus baksonya, apalagi kalau untuk stok, ini kita nggak usah gedein apinya. Yang paling penting kalian bisa lihat nih, ini kan si baksonya tuh udah mulai tuh, kalau udah ngapung kayak gini, ini tinggal kita angkat. Kalian bisa lihat ya, si teksturnya tuh kenyal, membal, loncat-loncat gitu. Lalu kalau udah, ini biarkan aja dingin. Kalian bisa simpan di dalam freezer ataupun kulkas kalian simpan dalam keadaan sudah matang seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita akan bikin bakso bakar. Jadi aku mau tusuk-tusuk si baksonya. Boleh isi 3, isi 4 kayak gitu tuh juga bisa banget. Sekarang aku mau siapin untuk bumbu bakarnya. Nah ini bawang putihnya kita mentah aja ya. Kita akan parut halus. Kasar-kasar tuh kadang
lebih mudah gosong ya. Bawang putih kalau gosong takutnya pahit. Jadi ini aku mau halusin kayak gini. Saus-sausan mulai dari kecap manis, saus sambal, saus tomat, saus tiram, lalu ini kecap Maggi ya, atau kalian bisa ganti di skip juga nggak apa-apa. Margarin jangan yang beku, ini kita masukin, dan supaya ada aroma segernya ini aku mau kasih perasan jeruk limau ya. Terus tinggal kita aduk aja. Buat kalian yang suka ekstra manis, kalau mau ditambahin gula atau misalnya mau ditambahin madu juga bisa. Cuman kalau menurutku segini aja tuh dia manisnya udah cukup ya dari kecap manis. Nih udah diaduk rata, bakso bakarnya udah siap disajikan. Dan tinggal kita bakar aja. Ini kalau mau lebih meresap si baksonya tuh bisa kita sayat-sayat dulu kayak gini. Baru kita bakar. Ini aku bakarnya menggunakan panggangan yang non-stick atau anti lengket. Tapi kalau kalian pertama jangan dioles dulu ya si baksonya. Takutnya si baksonya dingin dan kurang wangi. Karena bumbu bakar itu kan sifatnya manis, itu gampang gosong. Jadi di awal memang nggak usah dioles dulu. Terus kalau udah kalian bisa lihat ya si baksonya tuh udah mulai mateng, kecoklatan sedikit ya, udah lebih wangi juga pastinya. Ini baru tinggal kita oles saja menggunakan si bumbu bakarnya. Dan ini aku oles lagi bumbu bakarnya yang kedua kali ya, supaya lebih medok, lebih nempel. Oke, kalau udah kayak gini, ini bakso bakarnya udah siap disajikan. Aku tambahin jeruk limau, bawang goreng, dan buat yang demen pedas bisa tambahin cabai rawit iris. Kenyal, dan tipe kenyalnya tuh bukan yang kenyal tepung, tapi memang berasa dagingnya. Jadi kalau digigit tuh ada kayak sensasi ngelawannya gitu, mirip kayak kalau misalnya kita bikin pakai sini. Aku kasihin tadi ada kepala bubuk dan juga bawang-bawangan. Untuk penyajiannya bisa dibakar bareng, dan karena tadi kita sayat-sayat jadi si bumbu bakarnya tuh dia lebih meresap, lebih medok. Tapi selain dibakar